kontak kembali pada momen kalender ini, Senin 22 Maret 2021. 666 ruang kondisi Free berstatus pers konfirmasi Bapak Adibana Ginting Suka, Adibana Merdeka. Dukungan Bapak Adibana Ginting Suka untuk 1666 ruang kondisi Free keterkaitan pengurusan perkara fenomena supernatural abad milenium dengan klaim ketersangkaan atas nama Hiemen Commanding ke Singkri. ruang kondisi Free pada momen kalender ini atas nama Bapak Adibana Ginting Suka ingin mengkonfirmasi tentang versi kronologi perkara fenomena supernatural milenium atas nama korban nama Adibana Ginting Suka. Riwayatnya masih terus berlangsung hingga tahun-tahun milenium ini. Versi ini menyatakan bahwa Bapak Adibana Ginting Suka sejak dari riwayatnya mengalami gangguan fenomena supernatural oleh orang-orang tidak dikenal, menyangkut perdukunan atau perbuatan guna-guna yang sulit untuk dilaporkan atau dijelaskan oleh Bapak Adibana Ginting Suka pada tahun-tahun berlalu. Sejak G30 SPKM, Bapak Adibana Ginting Suka menyatakan persoalan ini sesungguhnya termasuk kepada awal kronologi Bapak Adibana Ginting Suka berpolemik tentang kepemilikan asetnya hingga tahun-tahun berlalu. Pada tahun-tahun tersebut, Bapak Adibana Ginting Suka merasa diganggu oleh perdukunan, namun sulit untuk melaporkannya kepada kepolisian. Bapak Adibana Ginting Suka menyatakan tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun masa kecil nama Irwan Cornel, anak kandung Bapak Adibana Ginting Suka, pemilik 666 di dunia. Persoalan gangguan guna-guna ini menurut Bapak Adibana Ginting Suka keterkaitan kepada masa-masa Bapak Adibana Ginting Suka masih berstatus RPK di Indonesia, lalu berlangsung hingga tahun-tahun selanjutnya. Pada masa-masa Bapak Adibana Ginting Suka meneruskan riwayatnya dengan pembangunan ataupun pendirian komplek-komplek perumahan beliau, termasuk juga komplek perumahan Gria Kota Medan di masa itu, lalu juga terkait komplek perumahan Tomang Elok Kota Medan di masa itu. Bapak Adibana Ginting Suka menyatakan keterkaitan juga kepada perusahaan nasional Indonesia Pertamina, di mana Bapak Adibana Ginting Suka berstatus
sebagai pemilik dan terkait kepada logo namanya Pertamina. Gangguan perdukunan yang dialami oleh Bapak Adibana Giting Suka, guna-guna ataupun santet yang tiada henti-hentinya, namun sulit untuk dilaporkan ataupun dijelaskan oleh Bapak Adibana Giting Suka. Tahun berlalu, Bapak Adibana Giting Suka menyampaikannya kepada keluarganya, termasuk juga suku asal Bapak Adibana Giting Suka, suku Karo, dan juga suku Batak. Menurut Bapak Adibana Giting Suka, pada tahun-tahun tersebut Bapak Adibana Giting Suka ditawarkan untuk bekerja sama menyangkut pengurusan persoalan yang dimaksud oleh Bapak Adibana Giting Suka, guna-guna ataupun perdukunan yang ditujukan kepada Bapak Adibana Giting Suka selaku korbannya. Menurut Bapak Adibana Giting Suka, sepengingat beliau, pada tahun-tahun tersebut adalah tahun di mana Bapak Adibana Giting Suka mengawali keminatannya, kegemarannya terhadap ayam jago, ayam laga. Pada tahun-tahun tersebut, suku asal Bapak Adibana Giting Suka yang masih berstatus sebagai kerabat ataupun sanak keluarga jauh maupun dekat, karena Bapak Adibana Giting Suka berstatus RPK nasional Indonesia pada masa itu. Suku beliau, suku Karo dan suku Batak, menyatakan bahwa ayam jago, ayam laga adalah cara untuk bertemu dengan para pelaku. Mereka ini adalah kalangan rakyat menengah ke bawah. Menurut cerita demikian. Suku Bapak Adibana Giting Suka menyatakan bahwa mereka ini adalah kalangan yang menggemari kegiatan perjudian, kalangan menengah ke bawah. Suku Karo menyatakan bahwa mereka ini adalah orang Jawa, suku Jawa, termasuk juga mereka suku non-pribumi, suku Cina. Menurut pengingatan Bapak Adibana Giting Suka, suku Bapak Adibana Giting Suka, suku Karo dan juga suku Batak menyatakan bahwa persoalan ini keterkaitan kepada status kepangkatan Bapak Adibana Giting Suka selaku RPK nasional Ibu Kota Jakarta. Berkemungkinan Bapak Adibana Giting Suka memiliki musuh atau lawan tentang kepangkatan ataupun kejeneralan beliau, Jenderal RPK nasional Ibu Kota Jakarta. Menurut pernyataan Bapak Adibana Giting Suka, pada tahun-tahun penjelasan tersebutlah Bapak Adibana Giting Suka
pulang kembali ke Medan, Sumatera Utara, kampung halamannya. Sesungguhnya untuk menyelesaikan perkara guna-guna tersebut, santet ataupun perdukunan, dengan maksud tujuan menjumpai suku Karo ataupun suku Batak. Menurut Bapak Adipana Giting Suka, pada tahun-tahun tersebut memang jelas terasa bahwa mereka ini berkemungkinan keterkaitan dengan kepangkatan kejeneralan RPK Bapak Adipana Giting Suka. Termasuk juga pada tahun-tahun di mana Bapak Adipana Giting Suka berstatus sebagai pemilik kawasan-kawasan komplek perumahannya. Termasuk juga komplek perumahan Gria, Kota Medan, Sumatera Utara. Termasuk juga komplek perumahan Sambu, Kota Medan. Termasuk juga komplek perumahan Malibu akhir-akhir ini. Dan yang terbaru termasuk juga komplek perumahan Citra Garden, Pasar 5, Jalan Jenderal Zaman Ginting, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan terakhir komplek perumahan Medan Johor JCT. Gangguan guna-guna atau santet tersebut masih terasa oleh Bapak Adipana Giting Suka. Begitu gencar hingga tahun-tahun pengurusan perkara atas nama anak kandungnya, pemilik 666 di dunia, 666 ICDM. Pengurusan yang dilangsungkan oleh Irwan Cornell melalui internet global. Bapak Adipana Giting Suka menurut pandangannya menyatakan bahwa perkara ini berkemungkinan besar terkait kepada penipuan pertemanan ataupun kekeluargaan ataupun koneksi, kolega, jaringan, usaha atau bisnis Bapak Adipana Giting Suka sejak masa-masa G30 SPKI, termasuk juga Ibu Kota Jakarta. Keterkaitan kepada kepemilikan Bapak Adipana Giting Suka juga, kepemilikan aset Bapak Adipana Giting Suka, di mana Bapak Adipana Giting Suka termasuk tercatat atau dicatat di dalam daftar nasional Bank Indonesia sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia. Jenderal RPK Adi Banana, termasuk juga kepada komplek perumahan Pondok Indah Jakarta, termasuk juga kepada komplek Hotel Indonesia atau HI, termasuk juga kepada kawasan Tanah Abang, Ibu Kota Jakarta, termasuk juga pada komplek perumahan Pertamina Pulau Jawa, Ibu Kota Jakarta, termasuk juga kepada perusahaan minyak nasional atau Pertamina Indonesia. Dan lalu pada perkembangannya keterkaitan juga kepada status Bapak Adipana Giting Suka selaku historikal nasional kebangsaan Indonesia, RPK Merah Putih, RPK Garuda, pendiri RPK, pemilik Merah Putih, pemilik desain logo termasuk juga proklamasi dari burung Garuda atau logo lambang Pancasila juga. Menurut Bapak Adipana Giting Suka, hal tentang historikal tersebut juga termasuk sebagai kecurigaan beliau tentang adanya gangguan perdukunan
ataupun guna-guna yang ditujukan kepada Bapak Adibana Giting Suka. Di mana secara perkembangannya Bapak Adibana Giting Suka lalu berstatus sebagai pimpinan pemberangusan G30 SPKI. Menurut beliau, hal peristiwa G30 SPKI tersebut juga termasuk bagian dari perkara supranatural kala itu. Guna-guna atau santet berkembang di Indonesia pada zaman G30 SPKI, di mana orang-orangnya dicurigai termasuk juga pada gerombolan G30 SPKI. Sebagai bagian dari polemik politik nasional Soekarno kala itu, Bapak Adibana Giting Suka melalui internet ID 666 Irwan Koniska ini ingin menjabarkan atau menjelaskan tentang versi kronologinya keterkaitan status Bapak Adibana Giting Suka sebagai pemilik asetnya hingga tahun milenium ini. Guna-guna santet atau perdukunan itu dilangsungkan kepada korban nama Bapak Adibana Giting Suka sejak tahun-tahun berlalu hingga tahun milenium ini, yang keterkaitan juga kepada perkara kepemilikan komplek perumahan JCD dan juga terkait kepada kepemilikan perusahaan Wifi nasional IndiHome, di mana Bapak Adibana Giting Suka menyatakan berstatus sebagai pioner sesungguhnya dari keberadaan perusahaan Wifi nasional tersebut. Terkait logo, nama, dan juga tentang aset awalnya atau juga teknologinya. Wifi nasional sebagai kelanjutan dari proyek kepemilikan Bapak Adibana Giting Suka dengan logo nama IndiHome masih dalam pengurusan hingga tahun-tahun milenium ini. Bapak Adibana Giting Suka menyatakan begitu gencarnya mereka melangsungkan guna-guna tersebut, perdukunan, santet, ataupun biu ganjang itu berlangsung termasuk juga kepada anak kandungnya, nama Irwan Cornel, pemilik 666 di dunia, 666 Irwan Cornel Discovery ini. Hingga tahun 2021 ini sudah begitu jelas dan berpotensi untuk pengurusan kelanjutan eksekusinya. Orang-orang tidak dikenal beraktivitas supernatural dengan kecurigaan status pelaku ataupun suspek sejak tahun-tahun berlalu, termasuk juga tahun 2008, karena juga awal pengurusan atas nama 666 Irwan Cornel Discovery ini. Aktivitas Human Commanding Ghost from Grave, biu ganjang, termasuk juga agama-agama lain, agama tidak dikenal secara kawasan nasional Indonesia, seperti kejawen atau jelengkung atau perdukunan lokal lainnya, termasuk juga agama-agama karena juga keterkaitan kepada istilah Hindu Ganesha atau menyambut juga Human Commanding Ghost from Grave, kepercayaan kepada hantu-hantu kuburan. Bapak Adibana Giting Suka menyatakan kala itu saat saya masih menjabat sebagai RPK, guna-guna inilah yang mengawali saya untuk kembali menelaah tentang agama kepercayaan suku saya, Biku Ganjang. Suku Karo sesungguhnya beragama Biku Ganjang, serupa juga seperti suku Jawa punya agamanya sendiri, Kejawen atau Yahwa.
Kontak konfirmasi ini dilangsungkan sebagai bagian dari pengurusan kejelasan status Bapak Dibana Giting Suka sebagai korban sesungguhnya, keterkaitan kepemilikan asetnya dan juga status kepangkatan RPK-nya hingga tahun milenium ini. Bapak Dibana Giting Suka menyatakan Indonesia ini sesungguhnya berkepercayaan bukan kepada agama ataupun Tuhan yang dimaksudkan oleh internasional. Suku punya Tuhannya sendiri. Hantu pekuburan. Bapak Dibana Giting Suka sejak masa-masa G30 PKI, orang-orang Indonesia pribumi itu mempercayai hantu, bukan Tuhan seperti yang dimaksudkan oleh internasional. Keterkaitan hal itulah juga maka suku-suku lokal menjadi kelompok yang dipertimbangkan secara eskalasi politik Soekarno. Mereka itu adalah pemberontak yang menginginkan diri mereka sendiri, di mana Indonesia menginginkan kesatuannya. Dan Bapak Dibana Giting Suka adalah pemberangus pemberontakan tersebut. Lokal hantisme pekuburan atas nama PKI, Partai Komunis Indonesia, PKI. Mereka itu bermain hantisme supernatural. Namun kala itu tidak ada internet, tidak ada televisi jaringan nasional ataupun wifi IndiHome, menyangkut juga sosial media seperti masa kini. Sulit untuk melaporkannya, menjelaskannya, atau memiliki kemungkinan untuk pengurusannya, karena hal itu lokal. Kita bicara tentang kepercayaan terhadap suku lokal, di mana mereka berjubah seragam kepartaian nasional. PKI, Partai Komunis Indonesia. Saya ganyang mereka, saya berangus mereka dengan rentetan berondongan senjata saya, RPK saya yang bergelar kepangkatan jenderal, di mana Soekarno memimpin kala itu. Sejak masa itulah saya pergi dari ibu kota Jakarta karena keinginan, maksud dan tujuan untuk mengurus perkara saya. Guna-guna perdukunan, saya ini mengalami guna-guna. Saya tahu itu lokal, suku itu. Tapi bagaimana lagi? Mana mungkin saya menjelaskannya di kala itu, masa itu tidak ada televisi secara internasional seperti internet atau wifi IndiHome, tidak ada seperti sosial media atau kemungkinan untuk mengusahakan telepon dengan menggunakan handphone, tidak ada. Saya harus mengupayakannya sendiri, di mana saya kembali ke kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, untuk mencari dukungan terhadap perkara saya. Suku Karo, di mana saya kemudian kembali bertemu dengan PKI, Komunis Indonesia itu. Mereka kenal dengan saya, RPK
Adi merdeka. Demikian menurut pengingatan Bapak Adibana Giting Suka dengan konfirmasi kemudian konteks Bapak Adibana Giting Suka. Bapak Adibana Giting Suka menyatakan ketersangkaan tersebut terkait pula kepada agama-agama lokal. Kejawen itu ibu kota Jakarta, Pulau Jawa. Mereka itu Yevoha, agama orang-orang Jawa. Mereka itu percaya dengan kuburan. Sesungguhnya seperti itu, bukan dengan Tuhan-Tuhan internasional. Suku Karo, Kota Medan, itu Beku Ganjang. Mereka juga pekuburan. Hindu kuno, Beku Ganjang ini, agama Karo dan agama suku Batak ini, sesungguhnya bukanlah beriman kepada Tuhan yang dikenal oleh internasional. Kuburan, kau pergi saja ke kuburan, kau akan bertemu dengan Tuhan mereka. Itulah Tuhan orang Karo, orang Batak. Sama seperti Kejawen, orang Jawa, mereka juga begitu. Demikianlah menurut pandangan Bapak Adibana Giting Suka sepingatannya, di mana beliau pada tahun-tahun berlalu berpolemik tentang perkara guna-guna fenomena supernatural Himen Komandingus Sungri yang ditujukan kepada Jenderal RPK Adi Banana, pemilik perintis pembuka awal Suriname, kawasan Kobra Internasional, rivalitas Soviet Komunis dan juga Italia di masa itu. Bapak Adibana Giting Suka menyatakan, saya sudah hadir sebelum kemerdekaan Indonesia. Bila saja kau mengenali saya sungguhnya termasuk kepada pengurusan kemerdekaan proklamasi Indonesia. Nederland, Holland, Amsterdam kenal dengan saya. Banana, Adi Kobra, Adi Banana. Saya ini Adibana Merdeka, pemilik merdeka. Demikian menurut pernyataan konteks terhubung Bapak Adibana Giting Suka, di mana Bapak Adibana Giting Suka melalui 1666 ruang pendiskusi framing momen yang bernilai ini, Bapak Adibana Giting Suka ingin memanfaatkannya untuk pengurusan perkaranya. Fenomena guna-guna santet atau perdukunan lokal yang sudah berlangsung kepadanya Bapak Adibana Giting Suka sejak tahun-tahun G30 SPKI, di mana hal inilah juga yang mengawali keminatan atau perhatian Bapak Adibana Giting Suka terhadap kalangan menengah ke bawah, termasuk juga dunia laga ayam, dunia ayam jago, ayam laga. Sesungguhnya itu adalah saran konsultan saya. Demikian Bapak Adibana menyatakan. Sejak tahun-tahun G30 SPKI, konsultan saya menyarankan saya untuk bergelut di dunia naga ayam, sehingga saya bisa bertemu dengan orang-orang lokal. Orang Indonesia itu, bila kau mengenalnya, kau akan tahu mereka itu suka laga ayam. Kegemaran atau keminatan mereka itu, orang pribumi itu hobinya laga ayam. Sejak tahun-tahun PKI mereka itu suka laga ayam. Mereka itulah orang-orang yang mengguna-gunai saya, yang mendukuni saya, yang mensantet saya. Itu sebabnya saya memberi perhatian kepada dunia ayam, dunia ayam jago. Orang Jawa, orang Karo, orang Batak, bila kau kenal dengan mereka, kau akan tahu mereka itu
hobi laga ayam. Selain daripada pula hobi main dukun. Main dukun dan laga ayam itu dekat-dekat. Demikianlah menurut Bapak Dibana Giting Suka, di mana konsultannya menyarankan beliau pada masa-masa beliau masih berstatus jenderal RPK untuk laga ayam, supaya Bapak Adigana Giting Suka bisa kenal dengan para pelaku, orang-orang menengah ke bawah, orang-orang pribumi yang tidak menyenangi kepangkatan jenderal yang megah kepemilikan Bapak Dibana Giting Suka. Jenderal RPK Adi Merdeka, pemilik Pancasila, pemilik Merah Putih, pemilik Kata Indonesia, perintis pembuka Suriname, dikenal hingga ke Kupang. Bapak Dibana Giting Suka tahun-tahun milenium ini masih eksis dan meneruskan riwayatnya, menginginkan pengurusan perkaranya, keterkaitan juga kepemilikan asetnya dan juga tentang ahli warisnya, anak kandungnya, pemilik 666 di dunia, 666 HDM, 666 Dewan Kolonel Discovery Mining. Demikian pada momen konferensi recording ini, Bapak Dibana Giting Suka kembali menegaskan status beliau Adibana Giting Suka sebagai pemilik dari komplek perumahan JCT Medan Johor, perlintasan Simpang Kuala Kariwisata. Saya itu orangnya yang punya inspirasi awal untuk membuka jalan pintas Simpang Kuala Padang Bulan dengan Kariwisata. Sesungguhnya hal tersebut keterkaitan kepada supernatural juga. Orang-orang yang bermain Himin Komandinggo Sunggit tersebut termasuk orang-orang yang ada di Medan Johor. Hanya saja 666 Discovery ini tidak mengenalinya, karena mungkin tidak tahu seluk-beluk Indonesia ini. Demikian Bapak Dibana Giting Suka memberikan pandangannya. RPK saya kenal Indonesia, orang Jawa, saya kenal orang Jawa, termasuk juga orang Karo. Mereka ini main gunung, guna-guna, dukun, kejawen ataupun begu ganjang, dan agama-agama mereka lainnya seperti Jai Langkung, berbegu, lak-lak, atau yang lainnya. Pergi saja kau ke kuburan. Demikian Bapak Dibana Giting Suka sepengingatan Namerwan Kornel. Di sana, di kuburan, kau akan bertemu dengan Tuhan orang Indonesia, hantu. Demikian pada momen recording konferensi ini, 666 Ruang Discovery ini mengucapkan terima kasih, dan Bapak Dibana Giting Suka juga menegaskan kembali juga tentang kepemilikan beliau terhadap perusahaan Wifi Nasional Indonesia IndiHome. Nama dan logo termasuk kepada Bapak Dibana Giting Suka sesungguhnya sebagai inspirator awalnya. Bapak Dibana Giting Suka menyatakan IndiHome sesungguhnya keterkaitan kepada komplek perumahan saya. Saya Dibana Giting Suka ingin mengurus kepemilikan saya terhadap komplek perumahan saya. Hal tersebutlah sebenarnya satu yang mengawali keberadaan IndiHome dengan logo rumah kecil. Indi itu bermakna independen, Indonesia independen. RPK Adibanana itu dikenal independen sejak G30 PKI independen. Tidak pernah saya berpartai politik. Saya ini RPK yang tulen dan bergaris politik militer Indonesia.
LPK Adi Banana. Demikian Bupati Bana Giting Suka menegaskan keterkaitan pengurusan perkaranya menyangkut juga kepada kepemilikannya atas perusahaan multinasional IndiHome. Untuk juga pengurusan proyek 1666 ruang College Covery ini keterkaitan kepada judul proyek IndiHome 666. IndiHome itu sebenarnya keterkaitan kepengurusan harta warisan dari kakek dan nenek nama Iwan Cornel. Demikian menurut Bapak Bana Giting Suka. Walaupun juga keterkaitan kepada keluarga, Bapak Bana Giting Suka merupakan pemilik dari perusahaan multinasional IndiHome. Terima kasih. 1666 ruang Discovery ini dapat ditemukan melalui internet global sosial media masa kini seperti Facebook, termasuk Google, termasuk juga Pinterest, termasuk juga Twitter, Tumblr, dan video di YouTube, termasuk link free website lainnya pertemanan internet 1666 CDM seperti WordPress dan Blogspot. Adi Bana Merdeka masih eksis hingga tahun-tahun milenium ini. Bapak Adi Bana Giting Suka menyatakan, percayalah kau, saya Adi Bana Giting Suka, pemilik dari komplek perumahan JCT, termasuk juga perusahaan multinasional IndiHome. Sampai jumpa pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. 1666 ruang Discovery ini tetap bersikeras official sponsor project 1666 bersama Iwan Discovery ini secara internasional adalah kepada Alien Family Global. Dan kelanjutan perkembangannya dukungan atas nama Bapak Adi Bana Merdeka, Adi Bana Giting Suka. Thank you very much and see you again on my next internet.